Oke, mau musumin apa kita kali ini? Nah, gue baca-baca di Google kan ada ya kayaknya jualan bagus tuh, jualan sate gagak gitu kan. Sate gagak. Bagus jualan. Jadi di hutan-hutan angker katanya tuh jualan sate gagak. Nah, tapi yang beli bukan manusia emang. Taruhannya ngeri itu. Ya apa pesugihan gitu. Yes. Tapi jual beli gitu. Kita jualan sate. Jadi lu nggak boleh takut tuh. Kalau ada yang beli. Iya, karena yang beli kan makhluk-makhluk yang aneh-aneh Astral. lah. Di hutan-hutan tuh yang angker tuh nanti pada beli tuh. Nah, makanya dia bisa punya ADV. Anjir. Nah itu kan Gua kalau dari begitu bukan ADV lagi rumah gua. itu kan dari ini Black Mamba. Enggak, tapi gue baru dengar tuh Jan yang kayak gitu Jan. Ada. Jadi dia syaratnya jualan di tempat angker, Di hutan biasanya. gagak beneran. Maksudnya burung gagak Iya, beneran. iya. Oh, Sate beneran sate. gila juga ya. Heeh. Nah, makanya apa namanya? Dapat duitnya beneran tuh. Jadi duit Nggak katanya, iya nggak daun, duit. Oh, jadi kayak sesajennya gitu kali ya. Sesajen buat minta duitnya, iya. lu mesti Iya, bawa Ditukar. sate gagak gitu. iya, tapi beneran beli dia, beneran beli, jual beli gitu. Tapi yang beli maksudnya bentuknya normal manusia gitu. enggak, aneh-aneh. Demit lah. Aneh-aneh. Oh. Heeh. Jadi dia datang kayak bang, beli bang gitu. Enggak ngomong lah dia. Goblok. Lah, Goblok ya lagi. bukan kan lu bilangnya dia beli. Gue kan ya kalau beli berarti kan dia datang Ya, terus kayak ekspektasinya kan begitu. Iya, datang. Kalau dari yang udah gua lihat di YouTube ya, itu terlepas bener atau enggak. Ya pokoknya lu jualan, ayo sate ya kayak orang jualan, nanti ada yang datang ya dia ambil terus dibayar aja udah gitu. Lu nggak nyebutin berapa harganya gitu. Oh berarti bayarnya Sewajarnya seikhlasnya dia. Iya, malah ada yang bayar 500 perak. Anjing rugi dong bangsat, gue koyor kalau kayak gitu. Iya, Lu iya, setan iya. sih setan, jangan kayak setan lu anjing. Bangsat tuh. Lu kira gak gampang gua nemuin gagak. Iya, jualan. yang begitu dikasih sate, ditusuk. Yang bayar 500 perak genderuwo, lu mau apa? Ayo. Iya, tetep aja. Tinggal bilang parkir aja dapat 1.000. Sate gope. Udah begitu itu ini sama kayak oknum-oknum ormas yang makan gak mau bayar gitu loh. Waduh. Ya nggak boleh, maksudnya kalau bukan ormas doang ya, kalau misalkan orang Iya, lain itu siapapun nggak makan bayar, bayar ya, lah. janganlah. Iyalah. Kasian. Terlepas lu anak gubernur atau siapa yang makan bayar lah. Masa nggak bayar? Gitu. Iya ya, kayak yang itu ya. Ngajak orang makan terus toto wartegnya bangkrut gitu ya. Iya, kan ada juga warteg gratis, lu bisa datang ke situ buat orang-orang yang emang. Ya tapi yang ini gue Mampu. baru dengar nih, maksud gue seumur hidup gue baru dengar nih. Lu Apa baru emang dengar? emang baru ya? Enggak, udah lama. Sate gagak Lama. sudah lama benar. Udah lama. Karena kan ya biasanya kan kalau pesugihan duit gitu kan pasti lu datang ke mana terus lu betapa. Enggak sih, dia nggak Silent Seven sih. Betapa Anjirnya. Malah nyanyi bang. Iya, udah lama emang, udah lama. Datang hutan, gua lihat YouTube-nya dulu, siapa namanya, Skeror gitu. Jadi juga dia baru ngapain, tahu di dia situ. ngetes. Dia jualan data. Terus ada penampakannya. Ada, cuman kan itu kan situasinya emang pasti gitu kan gelap ya. Nggak mungkin lah kalau misalkan lu jualan gitu Petromax gitu kan yang terang banget itu. Ya semuanya kelihatan muka-mukanya, nggak gelap gitu. Ya apa? Ya sekelebat gitu doang sih. Terus satenya bumbu apa? Ada bumbu kacang, nggak tahu juga gue ya. Sewajar kacang, sewajarnya sate lah. Maksud gue jualan sate biasa. Dibakar-bakar gitu kan, kalau asapnya segala macam kan kecium tuh, ya lu sambil dagang ya biasa, ayo sate gagak siapa yang mau beli gini sate gitu. Kayak biasa jualan Ada gitu. aja yang nemuin kayak gitu ya. Iya makanya. Ya kan maksud gue pertama kalinya gimana coba? Gue iseng kumpulin gagak, gue sate, gue jual di tengah hutan, kali ada yang beli gitu kan. Iya, gue kurang tahu sih kalau gitu. Cuman kan kayak ini nggak sih, kayak misalkan mungkin ada yang pernah ya itu kan mungkin pernah ada orang yang ini ke dukun atau apa. Dukun kan bisa jadi kan dapat bisikan-bisikan gitu ya kan, ini orang mau kaya, lu suruh jualan aja, kalau dia nggak mau ini gitu, jualan Berarti sate tapi aja berarti gitu. itu nggak Gimana? musyrik ya, halal ya.
Wah, Ya gua nggak buset, tahu Ya lah. kan lu jualan. Tapi kan jualannya sama makhluk mistis. Iya, siapapun pembelinya kan nggak ada masalah. Sekarang kalau lu yang belinya koruptor kan lu nggak peduli juga. Nggak Iya tahu kan? gua kalau itu. Kalau manusia kan kalau kasar katanya gini, kalau kita beli orang manusia, kita nggak mungkin nanya, duit lo haram apa halal? Nggak mungkin dong. Yang beli penjahat atau orang yang baik-baik ya, kalau namanya jualan tetap halal karena kita jualan. Tapi kalau kita jualan dengan kita tahu pembelinya adalah bukan manusia, ya udah bener, berarti kita niatnya musyrik dong. Iya kan kita bukan minta ke dia. Kecuali Kita jual lu jualan, bener jualan tapi lu tidak sengaja ada makhluk halus yang datang dan beli, atau kayak ojol tuh ada makhluk halus yang naik tiba-tiba dibayarin, nah itu beda, di luar kuasa kita. Tapi kan ini kita datang ke situ, kita tahu target pasar kita tuh Ya tapi enggak, tapi maksud gua kan kita jualan, bukan kayak memohon atau kayak minta dikasih duit gitu. Enggak, kita ada modal, ada usaha. Iya. Masalah laku atau enggak urusan Allah, Nah, misalnya gitu kan. berarti kita kayaknya perlu ke rumah Habib Japar ini kalau udah begini nih. Iya kan? Iya, kalau secara hukum jual Perdagangan, beli, ya, jual beli gitu. Transaksi gitu. Heeh. Ya nggak tahu lah, gue juga urusan itu. Ya mungkin maksudnya koed kan Karena apa kita ya? tahu kan itu emang yang beli itu kan bukan manusia, dan kita tahu itu tidak normal. Satu, kalau kita jualan normal harganya kan ditentukan fixed, tapi kalau ini kan bayarnya tergantung dia. Ya ada kok jualan yang seikhlasnya bayarnya gitu kan ada juga. Ya, itu beda kalau sama manusia. Iya sama aja, maksud gue kan lu kan tadi perbandingannya harga fix, tapi kan Gini, kenyataannya sama gini. manusia pun kita ada yang Gini, harganya kalau yang sama manusia kan walaupun tidak fix kan biasanya kan dilihat bokep dia. Iya, gue udah Nggak, tahu. kayak kalau manusia kan walaupun tidak fix biasanya dijual lebih murah ya kan, itu amal ya kan. Tapi Ada yang seikhlasnya. ya walaupun seikhlasnya juga nggak ada yang bayar lebih mahal daripada nilai aslinya, nilai Oh, barangnya. ada aja, banyak loh. Itu orang goblok. Lah, Ada yang orang mau sedekah segala iya macam. kayak misalkan nih lu buka pijet atau terapi. Nah, lu gue juga ada waktu seikhlasnya. itu dagang nasi telur ada waktu itu. Jadi seikhlasnya. Ada yang Nggak, malah bukan. bayarnya 100.000 ada, 50.000 ada gitu. Iya, Emang tapi, itu buat sebulan sih. ya, tapi kan itu jarang terjadi, dan itu biasanya memang niatnya nyumbang. Kalau ini Dipanjer kan di depan. Kalau ini kan Iya. namanya makhluk halus lu, dan lu jualan dengan niat makhluk halus itu memberikan lu uang lebih daripada yang lu modalnya gitu loh. Jadi secara Gimana tidak sih? langsung lu mengharapkan keuntungan yang berlipat ganda, Nah iyalah, lu jualan. tapi berlipat Jualan gandanya itu tempat tidak kayak gitu. normal, tidak sewajarnya gitu. Kata gue sih wajar. Kenapa? Sekarang gini, usaha kita untuk gagak itu kan nggak normal ya, makanan nggak normal. Maksudnya lu harus Nyarinya cari. susah. Iya, nyarinya susah, itu yang pertama. Yang kedua lu harus ke hutan dan lu harus cari tempat yang angker. Yang ketiga kan mental, ya enggak? Mental. Dan keempat ya lu nggak tahu bisa aja apapun bisa terjadi di sana kan, karena kan lu masuk ke dunianya mereka lah istilahnya gitu kan, datang ke sana. Itu menurut gua dengan tingkat resiko yang tinggi banget kayak gitu, justru harusnya lu pulang dari Mahal. situ, pulang dari Iya. situ bisa beli rumah banyak harusnya. Iya, Justru kalau ada yang ngasih 500 perak tadi itu keterlaluan. terlalu mending Itu lu panggilin Pak Ustadz aja suruh bacain biar kebakar dia. Nggak tahu diri itu jin namanya. Bangke. Nggak tahu usahanya kayak apaan ya kan. Iya. Mendingan dia lu pekerjakan. Lu ngasih gopek gua sama gua bayar goceng gitu Lu sehari. dorongin di gerobak gue gitu ya. Udah ngarapin untung dari makhluk halusnya dibully lagi kan, berdebak kali ya. Gimana nggak beli? Ya dibanding dia nggak beli sate kita 500 perak, mendingan kerja sama kita sehari goceng ya kan. Cuman dorongin gerobak lagi. Lumayan ya buat lebaran. Iya. Dadah. Iya tapi maksud gue aneh ya orang-orang yang apa ya, maksud gue dari mana itu sih, gue penasaran kok bisa lu jualan gagak ini, atau kayak dia iseng doang kayak nyuruh. Iya, makanya. Awalnya Tapi maksud gua kalau jual beli gitu kan mungkin masih ya nggak tahu sih, katanya sih kan itu ya masih pesugihan sih katanya gitu kan. Biasanya sih ada efek negatifnya kalau jatuhnya kan memang legenda dan seperti pesugihan. Contohnya kayak orang ke Gunung Kawi gitu kan.
Entah dia ada anggota keluarganya yang ditumbalkan. Nah itu dia, kalau itu kan lu minta, lu pesugihan. Kalau ini kan lu jualan, itu loh maksud gua. Ini pun sate gagak ini pun sebenarnya termasuk kayak pesugihan. Pasti ada balanya entah apa gitu loh. Pasti ada. Nggak mungkin yang namanya lu dapat duit banyak secara instan walaupun syaratnya sate gagak, sama aja kan kayak saksi sesajen kan nih, ya kan? Sesajennya tuh sate gagak gitu kan. Nah, udah begitu kan pasti ada. Coba diinin lagi nanti deh. Kalau nggak nanya Habib Jafar dah udah paling bener. Kalau mentok Habib Jafar. Masalahnya nanyanya susah ke dia juga. Tapi Iya. cobalah nanti kita. Gampang, tinggal telepon aja. Ya itu kan kalau pesugihan jual beli ya, maksud gua sate masih ya oke lah namanya kita jualan. Cuman ada juga kan pesugihan yang harus renov rumah setiap tahun. Oh Nah, iya. Oh iya, ada. itu ada. Nah itu Anjir Nah, ribet itu banget. Itu saudara-saudara gua ada tuh yang gitu tuh. Ah gimana coba Nah, cerita. gimana tuh? Jadi kan ceritanya dia itu mualaf ya kan. Ah, Nah, orang ini tuh memang orangnya tuh tamak lah. Ya namanya. mualaf tapi sugihan. Iya, tamak dia orangnya. Jadi kan itu juga dapetin tanahnya juga dengan cara yang tidak benar gitu Oke, kan. terus. Nah, itu emang terbukti. Itu kalau yang bangun rumah terus tuh nyugi monyet. oh kalau pesugihan monyet sih Iya, masih jadi inilah. gini. Jadi kalau dia nggak bangun rumah dalam setahun tuh nggak ada pembangunan. Oh, oke. Renov, maksudnya renov. Enggak, pokoknya renovasi ringan lah, nggak usah bangun baru. Yang penting gitu. ada yang Dirubah, entah Ah. catnya, entah apanya, entah ganti pintu lah, entah Iya, apa iya, gitu. iya. Pokoknya lu lihat rumah dia tuh nggak pernah kelar gitu loh. Karena apa? Janjinya dia itu kalau pesugihan seperti itu, di saat rumah saya kelar nyawa saya cabut. Enggak, tapi maksud gua Hmm. agak aneh ya. Maksudnya kenapa perjanjiannya begitu ya? Nah Bang? iya, dan biasanya tuh benerin kan rumahnya rumah. kosong sih kok. Jadi kayak Oh, buat dia tempatin. nggak ditempatin biasanya. Enggak, maksudnya buat si Ya nggak tahu gua. Enggak, Ya, kalau yang urusan itu gua nggak tahu. ditempatin. Oh dia itu tempatin. Ya Jadi, berarti dia nggak enggak, ada gini. rumah kali. Enggak, lu taunya dia beneran ini dari mana? Ya, pas meninggalnya. Ah, gimana? Nah, jadi kan emang udah meninggal. Jadi Kontraktornya datang tuh belum dibayar. goblok. Kalau itu mah bukan pesugihan, itu mengutang, bangsat. Saya ditagih nih sama monyet gitu. Itu mengutang. Ternyata monyetnya pinjol anjing. Mending kalau pinjol. Monyetnya bukan jasa pinjol. Turun dari gunung lagi utang ya. Panggil Sungguh Kong. Jadi lo nggak mau bayar nih, gue panggil Sun Gokong nih. Enggak, gimana? Ya, jadi kalau karena dia belakangan ekonominya kurang baik, Ah, jadi nggak bisa berenov dan mulai tuh sakit-sakitan. Tunggu dah, kalau misalkan perekonomiannya nggak baik ya Ngapain pesugihan nih? Ngapain pesugihan? Maksudnya ya berarti Enggak, udah gini, putus gini. dong perjanjiannya. Ya gini, Lu kan pesugihan karena kaya, biar kaya. Kalau lu miskin nggak, maksud gua kalau lu udah ngerenov terus lu masih miskin ya batal demi hukum dong. itu kalau perjanjian dengan manusia dasar. Ini ngadi-ngadi juga nih manusia satu ini nih. Jadi gini, ya, jadi kan usahanya dia itu kan kontrakan. Dia itu kan Iya. harta bendanya tuh yang bertambah itu adalah tanah, kontrak rumah gitu kan. Iya. Nah, karena pandemi kan kontrakan mulai banyak yang brengsek tuh. Oh, yang banyak yang kosong. Sebulan kabur Oh, tengah iya, susah. malam Iya, gitu. susah. Sebulan Karena banyak kabur yang- tengah malam. banyak yang PHK segala macam. oh iya. Ya, jadi operasional kan nggak ketutup kan. Akhirnya dia nggak bisa renov rumah. Tahu-tahu jatuh. Tapi kan gini maksud gue ya, Hmm. lu pesugihan Hmm. nih. Kan biar lu kaya, gunanya kaya apa? Ya mungkin jinnya yang narik konsumen, jinnya gitu loh. Maksud gue kalau masa ya lu kan tinggal alasan aja, jin gue belum bisa renov nih. Lu sekarang- kerjanya belum bagus nih. Masa dari 1000 kontrakan yang ada cuma 1 doang yang ngisi? Iya, Ya gue iya, bisa. iya. Ya maksud gue ya dia harusnya ngertiin juga dong si jin. Lo kalau sama orang bisa nego ini sama jin sama setan anjir. Sekarang gini, dia aja kerjanya aja nggak bener ya maksud gua. Masa harus dibayar? Kan nggak juga, kan perjanjiannya adalah lu cari gua duit yang banyak, gua akan ngerenov rumah. Kalau lu nggak bisa nyari gua duit yang banyak, gua nggak bisa renov rumah. Sesimpel itu dong. Ya udah, lain kali lu cobain dulu. Ngapain anjing? kalau lu bangkrut dan masih bisa Ntar hidup, gua gua ditagih percaya. monyet. Ya, kalau renov kecil kan bisa kayak lu ganti tutup WC. Lu iya dong. Ya kalau itu dihitung mungkin Atau ada nggak- minimumnya. ya mungkin nggak tahu ya, namanya kita bukan kita yang ngalamin ya, kita nggak tahu, cuman kan kita lihatnya dan Iya ceritanya sih. begitu kan. Enggak, dia kan hitung-hitungan juga mau jinnya itu kan udah kerja
sama Kuli kan, sama Kuli. Jadi dia kulinya pesugihan juga sama dia juga sama jinnya. Komisinya 2,5% gitu Iya. ya. Kalau Jadi tutup lu gua WC akan- doang gak ada Ini, duitnya. Jadi jinnya bilang, gua akan cari lo kerjaan nih buat kuliah. Ya, kerjaan biar lu ada terus kerjaan. Apa? Sama orang-orang ikut pesugihan juga sama gua gitu. Itu kayaknya bukannya pesugihan, itu MLM itu. Jadi kuliahnya pesugihan apa? Dia dicariin kerjaan. Nah, yang ini pas banget buat ngerenov rumah kan pesugihannya gitu. Win-win solution Jadi jadinya. solution. Jadi jinnya punya banyak relasi sih Ya, sama dia Ternyata penjelasan si kerja. monyetnya ini outsource. Buka kontrak buruh. Supplier kuli dia anjing. Anjir, pesugihan jadi dilawakin kampret. Ya habis ada-ada aja ya. Ini pola pikirnya Bung Jen ini memang kampret gitu. Iya, enggak lu aneh aja maksud gua. Ya, Apa? gini. Gara-gara dia nggak bisa renovasi rumah ya berarti aneh lah. Enggak gini, ininya. karena memang kan Apa? pesugihan itu ada, selain itu pasti ada syarat-syarat lain yang kita nggak tahu ya apa Ya, itu. ya. Contohnya aja gini Jen, kayak orang jual makanan kan ada beberapa yang pakai pesugihan juga kan laris Oh, gini-gini. oke. Mungkin ya. apa entah dia yang ketahuan atau dia lupa sesuatu kan bisa tiba-tiba bangkrut loh. Sering terjadi seperti itu loh. Iya, iya, iya. Kayak dulu teman kita satu ini lagi nyendok terus tiba-tiba ada kolornya di Oh, iya 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 iya. Iya, iya. yang mungkin pantangan gak boleh centongnya dipegang orang, tiba-tiba kepegang Iya. orang. Terus yang kayak itu apa? Kalau nggak boleh napak kalau Nah. lagi. Oh, bikin makanannya, Iya. iya, Iya. dikasih alas gitu Iya. ya. Kan waktu itu ada tuh deket Ada. situ. Ketoprak ada Iya, ketoprak waktu ketoprak. itu. Apa? Nggak Ketoprak injak. apa namanya? Nggak boleh lah. Oh Udah iya. pindah iya. juga Oh, dia. iya, iya. Toprak. Ya. Jadi mungkin salah satu syarat itu dilanggar sama dia atau ada yang kebocoran dan ketahuan sama orang, makanya dia bisa counter balik sama dia. Namanya kan perjanjian dan manusia itu kan sumbernya hilap. Hilapnya kan kita nggak tahu apa gitu kan. Iya, iya, bisa juga sih. Nah, ya kan perjanjian itu kan yang tahu cuman dia sama setannya, kita nggak tahu. Iya. Tapi ya, Hmm. lu berdua percaya gak sih sama pesugihan gitu? Maksud gue, percaya gak lu sama kayak kalau lu nanti datang ke sini Mm-mm. terus lu ikutin deal-dealannya Mm-mm. akan dibantuin gitu, lu percaya gak? Percaya karena gue di sekitar gue banyak yang ngikut gituan. Hmm. Contoh satu lagi, paman gue sendiri. Lu bisa nggak sih ngomong, maksud gua nggak usah tendensius begitu. Ada ya orang yang gua kenal, udah cukup sampai situ, nggak usah. Ya, Kalau bisa alamat sekalian sama dia lahir di mana ya dia. nggak nggak apa-apa, ini masalah. kan pamannya dia. Pamannya juga udah meninggal, memang problem. Ya gitu kan ada saudaranya juga. Ya, emang dia Ah, kan, ya dia udah. emang gue terkenal itu sampai mereka tahu oh ini si A gitu kan, nggak mungkin. Ya udah, ya udah. Suaranya doang lagi. Ya udah. Mereka aja nggak pernah ngubungin gua ya kan, bodoh amat, nggak ada urusan. Ya udah, Iya, gara-gara. Nah, Oke. Jadi yang pesugihan Gunung Kawi. Kayaknya emang mau jelekin keluarga doang ini. Ini ada dendam Ya, kesumat. bukannya jelekin keluarga kan ini berbagai Dendam pengalaman. dipelet. Oh iya. Karena ada contoh nyata dan memang bener ini kan ya ini udah bukti paling real gitu. Ya udah, gimana. Jadi mau denger gak? Ya udah, Mau, benar. Oh iya boleh. Ya. Jadi kan memang dia kan sering ke Gunung Kawi ya kan. Ah, Dan tumbalnya itu anaknya sendiri. Kasian banget ya. Yes. Jadi ada anaknya satu, dia itu pasti ikut ke gunung jatuh, pleset, cacat seumur hidup. Ya Allah. Mati enggak, hidup enggak, katanya. Ya begitulah. Tapi ya kaya raya gitu loh. Duitnya tuh gak habis-habis. Padahal bengkel dia nggak laku. Bengkel dibilang buka bengkel, bengkelnya barangnya kuno, sepi. Tapi duit ada aja. ini gue kayak kenal nih. Hah? Kok kenal? Iya, buka bengkelnya di deket Apa anjing? Tapi kan dibilang kaya raya itu. Oh iya. Kalau ya goblok lu. Kaya raya. Loh, kenapa? Soalnya gue ada temen juga Buka bengkel. ke bengkel gak laku. Nggak laku. Itu kadang nggak pesugihan. Tapi nggak pesugihan, tapi duitnya ada terus. Ada, iya sekarang pakai ADV nih. Itu mah abang yang punya, bukan dia. yang bukan. Itu masih mending ya ada usaha. Ada temen gua nggak kerja apa-apa, punya mobil. Loh, Itu kalau lebih ini dipertanyakan kalau lagi ini tuh. beda, ini BRT, Apa tuh? bapak rumah tangga. Lah iya makanya. Open maksud gua. BO kali. Makanya OnlyFans dong. Anjir, OnlyFans pakai. Enggak balik lagi. Terus akhirnya. Nah,
Akhirnya kan dia udah makin tua ya kan. Makin Nah, jadi dia. di saat anaknya meninggal habis. Innalillahi. Oh, jadi kesepakatannya sampai anak meninggal. Mungkin nggak tahu ya. Mungkin begitu atau mungkin karena dia sudah tua dan udah jarang ke sono jadi luntur gitu ya. Oh iya, jadi intinya tapi itu mulainya setelah anaknya meninggal. Yes. Setelah anaknya meninggal mulai ngedrop tuh. Yes. Nah, gue sih percaya katanya juga gini ya. Kalau lu dikasih kekayaan, itu sebetulnya kekayaan 7 turunan lu diambil di awal, ngerti nggak lu? Oh. Kayak misalkan nih lu lihat nih duit lu banyak nih, misalkan keluarga lu 100 miliar misalkan. Lu ambil di awal tuh 100 miliar. Nanti Jadi yang lain nggak punya apa-apa. Iya, yang lain miskin atau Anjay. bisa jadi tadi tuh dia udah nggak punya keturunan lagi atau apa gitu, keambil semua. Katanya gitu katanya. Tukar bandil lah ya. Anjir, Iya. serem juga. Iya, diambil di depan lah Yang intinya namanya gitu. perjanjian sama setan. Iya sih. Kita dapat duit yang halal aja bisa hilang tiba-tiba, apa kabar yang Iya. haram kan gitu. Terus kalau yang ada yang pesugihan itu yang kalau lu nerima duit nemu duit di jalan banyak tuh. Oh iya, Pesugihan itu. gue pernah dengar Itu enak banget yang pesugihan dia yang Maksudnya gimana? ya misalkan gini nih, ada pesugihan nih. Jadi Buang ya duit. dia buang duit. Nah, yang tumbalnya tuh nanti ngambil duit. Tumbalnya bukan Jadi dari keluarganya misalkan dia. gue nih, gue ikut pesugihan Lu ini. ikut pesugihan, Gue lu buang duit di jalan. Yes. duit misalkan 1 juta atau berapa Ah, juta. terus Dipungut nanti nih sama koet nih. Nah, gue Nah. mati ntar. Iya, dia yang jadi tumbal si koet. Terus guanya? Ya lu Iya. kaya. Iya, lu kaya kan lu udah dapat tumbal. Kan dia harus ada tumbal. Gitu. Oh, jadi kayak kasarnya kalau gue ngeluarin 1 juta, dia ada yang ngambil betul. meninggal, gue diganti Betul. berapa gitu. Iya, iya. Makanya kan kemarin ada lawaknya di Instagram. Temennya ada yang punya hutang, ya udahlah, udah nggak usah bayar. Gue nih kebetulan nih gue mau numbalin lu nih yang punya ngutang sama gue nih. Nggak apa-apa, lu nggak usah bayar. Jadi ntar gue kaya raya, lu mati. Oh. Ada kan lawakan, lu pernah baca nggak Jen? Enggak. Jadi Nggak, kalau Jadi- lu kan IG-nya follow-nya dukun-dukun gitu gue. kagak itu akun meme anjir bangke. Enggak kan karena memang ada pesugihan seperti itu terus akhirnya jadi trik menagih utang pada teman yang nggak bayar Oh, gitu kan. supaya dia jadi Iya. bayar. Udah ya bro, oh malam ini ada bro duit. Iya, tapi serem ya. Maksud gue kan kita nggak Iya, tahu ya siapa yang bener. ngikutin ya kan. Nah, iya. Enggak, problemnya adalah dia naruh duit buang gitu kan. Makanya kan kadang-kadang ada orang yang nggak wajar nemuin duit koper lah atau sekantong kresek gitu. Ya mungkin ada orang ambil duit dari bank terus tiba-tiba hilang, mungkin ada gitu kan. Tapi kejadian itu kan 1:1.000.000 kasar katanya Iya, lah. Nggak iya. ada lah orang seceroboh itu lu ngambil duit jutaan atau Iya, iya, iya. ratusan juta sampai bisa jatuh di jalan. Iya. Itu kalau lu ketemuin, kemungkinan besar pesugihan yang itu. Kemarin juga ada di TikTok yang kayak gitu nemuin. Mike-nya woi. Oh iya. Jadi dia nemuin terus Heeh. mencurigakan kan ada duit jutaan tapi di tong sampah gitu kan. Akhirnya dibalikin. Laporin polisi sama dia. Terus polisinya pada mati. Ya nggak tahu deh ya. Tapi kalau kasusnya Enggak dibagi ngaruh kayak Nggak, kalau buat kalau dibagi-bagi Beda cerita kali ya. tumbalnya jadi banyak dong ya satu polsek. Enggak, kan kalau dibagi-bagi berarti efek tumbalnya dari yang satu mati, kalau dibagi paling sakit doang gitu Oh, kan. mungkin yang satu tangannya jadi lumpuh, kakinya jadi Iya, atau lumpuh. kayak cuman jadi sakit perut doang, mencret doang atau apa gitu kan. Ya kalau itu mah Kan dipecah. emang kebanyakan makan uang haram dia. Enggak kan Bang, dia mencret. hitungannya bukan jutaan, jadi 100.000 itu buat 1 orang. Jadi kalau dibagi ke 100 orang ya lumayan. Dia dapat cadangan buat 100 bulan. Oh iya, enggak. Hitungannya yang nerima berapa orang, nah itu ntar dikalikan Nah, iya. dengan jumlah kekayaan dia gitu ya. Makin banyak yang nerima, makin kaya dia. Udah kayak MLM. Iya, tapi maksud gue enak banget ya yang pesugihan dia ditinggal lempar duit dong orang yang kena ya. Berarti Letterman gimana tuh? Kok letterman anjing? Apa letterman? Ya kan dia suka rebutan gope 1.000. Ah, gopes 1.000. Ya Allah, kalau cuma 500 perak, cuma 1.000 perak mah bukan bukan ini kali. Rebutan gopes 1.000 gimana? Tapi paling pesugihan. gampang tahu. Ah. Paling gampang 1.000-an gitu kan. Bukan, itu kayaknya udah ada nominal, biasanya nominal gede sih Oh. Mo. Jadi bukan 500 perak lu nemu di Ya jalan. bukan duit anjing. 2.000, 5.000, 50, 100 enggak. Ya bener-bener duit yang segepok notabene atau sekantong gitu loh. Duitnya bener-bener banyak. Oh iya, iya. Modal awalnya Ya gitu iya. ya. Tapi ngomong-ngomong duit hilang, dulu gue pernah tuh nemu duit 200.000 di jalan. Terus sakit perut. Enggak, langsung gue masukin kotak amal lah. Terus katanya ini ya kalau nemu duit ada yang bilang mesti diludahin gitu ya. Ada lagi yang iya, nggak boleh makan sendiri, mesti bagi-bagi. Hmm. Mitosnya ya.
Misal lu nemu duit, yo traktir gua bagi-bagi, jangan dimakan sendiri lu, ntar gini. Iya itu mah emang akal-akalan. Akal-akal temennya aja. Iya. Iya. Kalau temennya yang dapet pasti diem-diem. Iya kalau temen dapet ya ini rezeki gue. Apalagi lu dapetnya lotre 1M langsung yang nggak kenal juga, aku bapakmu, aku anakmu. Pura-pura kenal ya langsung. Iya, bangke. Ini ada nih orang gua kenal nih dulu nih. Bener kenal sih gua. Jadi Bener kenal terus dia kan kerja di suatu perusahaan lah, ada perusahaan gitu. Nah ternyata bosnya itu pesugihan. Waduh. Jadi dia ngambil tumbal tuh dari karyawan-karyawan. anjir ngeri kali lah. Bosnya ini yang punya perusahaan. Iya. Oke, terus Iya pesugihan. Nah tahuannya? hmm? Ketahuannya? karena memang tiap berapa kali gitu ada waktunya ada karyawan yang meninggal. Anjir. Meninggal. Di kantor. Iya di kantor. Kalau di rumah sakit ya wajar lah namanya ada. Ya kali yang aja sakit kan. segala macam. Karena kan kalau di kantor kayak terlalu frontal banget gak sih? Enggak, Iya. enggak, maksudnya bukan di kantor tiba-tiba meninggal. Tuh biasanya kan mereka enggak langsung tiba-tiba mau kayak ada aja mereka kecelakaan. Tiba-tiba mereka sakit apa, Iya, mereka iya, apa iya, gitu loh. iya. Tapi ya meninggal gitu. Nah, kemudian kan ketahuan lah bahwa itu bukan ketahuan lagi diincer lah. Dicurigai. Iya, diincer lah si karyawan ini buat jadi tumbal Tumbal. berikutnya gitu kan. Ya ketahuannya pas dia berobat ke orang yang udah tes IQ kan, orang pinter. Orang pinter gitu. Nyambung-nyambungnya tes IQ banget. Iya, terus. Udah ini kan ketahuan emang lagi diubur. Jadi kayak didatengin gitu loh sama jin-jinnya gitu loh, maksudnya ya kayak dihantui lah, digangguin lah gitu. Nah, ketahuan tuh dicari tahu emang dia lagi diincer ya. Akhirnya diobatin biar nggak biar nggak diambil sih dianya. Tapi itu si bosnya yang milih atau random? Gue belum sempat nanya sama jinnya sih, maksud gue nggak tahu. Anjir nanya jinnya. Astagfirullahaladzim, gue nggak tahu, maksud gue siapa yang dipilihnya gue nggak tahu sih gitu. Ya soalnya kan kalau misalkan terus diobatin apa, berarti kan si bosnya jadi tahu nih bahwa oh nih orang tahu nih gue incer gitu kan? Harusnya tahu karena kan begitu itu gagal kan si bosnya itu harus cari orang lain gitu Iya. buat gantiin. Jadi nggak bisa itu dulu, Iya, iya, itu iya, lagi diterusin, dilanjutin. Mm-mm. Tapi jahat sih itu sih, jahat sekali itu sih. Ya tumbal-tumbal proyek ya kan? Tumbal proyek. Iya. Katanya ada tuh tumbal proyek tuh. Tapi maksud gua, nah lu percaya nggak tumbal proyek tuh, maksud gua? Ada pembangunan gitu harus ada tumbalnya. Kalau menurut gua sih itu kelalaian pekerja Iya, ya. iya. Kalau gua sih lebih ke arah situ ya. Iya. Kayak mungkin dia kurang safety atau apa gitu. Ya karena kan di Somalia ini kan semuanya pasti disambunginnya ke mistis, Jen. Iya sih. Iya kan? Apapun yang terjadi pasti nyambungnya ke mistis ya karena memang rata-rata orangnya doyannya yang kayak begitu, percayanya yang kayak gitu. Jadi apapun jadinya mistis. Tapi sebenarnya kalau tumbal proyek lebih kepada karena pas sebelum pembangunan itu kita nggak Doa. keselamatan dulu gitu kan, jadi ada korban. Kalau namanya tempat apalagi pembebasan lahan baru yang bener-bener kasar katanya lahan yang tadinya itu kosong hutan gitu kan, kayak dulu kan pas gua dapat proyek di Tiga Raksa tuh yang bikin penjara itu kan buset itu dalam banget, pedalaman anjir. Itu kalau tahanannya kabur dari situ kanan kiri sawah, hutan bambu, mau lari kemana dia? Ke jalan raya utama aja dari dalam itu 5 kilo. Enggak, cuman yang aneh kan kayak ada yang bilang taruh kepala sapi, Kepala kambing. maksudnya. kepala Kambing. kambing Iya. atau kerbau Itu- kayak gitu-gitu itu- maksud gua Ya, ya nggak tahu ya, cuman ya itu kepercayaan. Sebenarnya sebelum adanya agama kan warga lokal itu seperti punya kepercayaan yang taulah Indonesia itu kan banyak kepercayaan yang tidak tercatat di agama ada ribuan. Kayak orang muja pohon lah, muja gunung lah, segala macem lah. Ini salah satu ilmu lokalnya itu gitu loh. Untuk selamatan kasar katanya mesti sedia pala kambing, terus apa. Sama dulu juga bapak gua aja pas renov rumah gua juga gitu nanam pala kambing segala macem. oh gitu. Iya, gua masih inget tuh nanamnya di belakang tuh pala kambing. Terus udah berbuah sekarang. Sekarang jadi pohon kambing. Iya kan kayak di apa di pantai mana gitu Yes. terus naro biar ini gitu maksud gua. Ya nggak tahu sih ya, cuman Ya percaya nggak percaya, cuman kan kalau kita sebagai orang yang beragama kan ya cukuplah dengan
ngadain doa kebaktian, pengajian Iya, gitu iya. kan. Ya sebenarnya kan kalau kita kan namanya manusia kan berusaha, tapi kan Tuhan juga yang menentukan. Cuman kalau sampai pakai cara-cara yang musyrik, sampai minta tolong sama makhluk A, makhluk B, makhluk C kan, berarti kita udah nggak percaya Tuhan gitu loh. Cuman kan kadang-kadang Udah terdesak aja sih sebetulnya. kadang-kadang percaya nggak percaya tapi memang kejadiannya begitu dan ada kan. Misalkan contoh aja deh satu deh yang paling sering terjadi, motong pohon, gak usah jauh-jauh. Ya nebang Iya kan? pohon, kalau Ah. motong mah dikit. Ya, nebang pohon ya kan. Kalau kalau orang Amerika nebang pohon malamnya clubbing, kalau orang Indonesia nebang pohon malamnya Meriang. meriang gitu loh. Kenapa gitu? Why gitu. Tapi yang menarik adalah ketika lo bahas tentang pesugihan kan segala sesuatunya kan harus seizin Tuhan ya. Yes. Nah, gimana tuh menurut lo mengenai orang terus bisa dapet duit atau materi Yang dari Dari makhluk halus nyembah. itu. jin gitu nyembah. Sedangkan kan semuanya kan harus ACC dulu sama Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu kan memberi kita kebebasan kita mau jadi apa. Ya kan? Iya, tapi kan ACC maksud gua ACC yang ngasih rejeki, yang ngasih duit itu kan harusnya lewat Tuhan. Harusnya, kan? harusnya. Bukan Cuman, jin. Kok jin bisa gitu? ya cuman kan gini. Ya itu kan tipu daya setan Iya. aja. Sebetulnya bukan dari dia, itu duit dia juga sebetulnya. Ya, dan itu kan duit juga bukan kebanyakan duitnya duit nggak bener kan. Pasti ada satu hal antara lain yang menyebabkan uang itu bisa muncul itu pasti ada korbannya. Makanya kan kalau musyrik itu kan pasti ada plus minusnya kan. Nah, Ya jadi makanya walaupun semua itu harusnya se-ACC dengan yang maha kuasa, tapi kan kadang-kadang ada aja manusia yang bandel, belok, kasar katanya. Sekarang gak usah jauh-jauh pesugihan deh. Lu nipu aja, itu kan dapat duit berarti udah bukan ACC Tuhan, tapi lu tetap dapat duitnya. Ya iya, kan? cuman kan kalau itu kan Sekarang gimana lu gak mungkin. Ya Tuhan, hari ini. ya? Enggak, maksud gue gini, kalau misalkan kayak duit-duit dari pesugihan gitu-gitu kan pasti kan duitnya tiba-tiba muncul kan. Iya kan? Nah, kalau kayak lu nipu kan jelas nih duit orang lu ambil, ada duitnya. Yes, tapi kan konsepnya sama, bukan duit yang di ACC Tuhan, bukan duit yang halal. Iya, tapi kan gitu kalau loh. ini tiba-tiba cing gitu. Ya namanya juga mistis. Itu nggak usah dipakai, nggak usah pakai nalar mikirnya, nggak bakal nemu gitu loh.